Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara dalam perenungan kita Disciple Lounge tanggal 11 bulan 1 2025. Terus kita bergairah untuk kita merenungkan firman Tuhan saudara pagi ini. Dan biarlah pagi ini kita terus dituntun oleh firman Tuhan yang akan melandasi kita, aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Dan saya percaya Dia akan menguatkan kita lewat firman-Nya pagi ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami, untuk kami mengerti juga Tuhan bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang sederhana Tuhan, biar Engkau berkata-kata di tengah kami. Kami minta Tuhan Engkau sungguh-sungguh Tuhan untuk memberikan pengertian dalam segala sesuatu buat pagi ini buat setiap kami. Terima kasih Bapak, ini dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi ini saat teduh saya Tuhan taruh di hati saya ada satu kata yang saya percaya ini membuat kita merenungkan bahwa Tuhan terus memperbarui kita saudara, hati kita untuk kita terus memuliakan Tuhan. Dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, sementara hatinya jauh daripadaku. Sekali lagi saudara, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, sementara hatinya jauh daripadaku. Ayat firman Tuhan dikatakan saudara di Matius 15 ayat 8-9 saya baca. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, sementara hatinya jauh daripadaku. Perbuatan mereka adalah percuma karena mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang merupakan perintah manusia. Biarlah hari-hari ini kita sadar bahwa kita harus punya integritas saudara, untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Bukan yang kamu pelase saudara, tapi sungguh-sungguh untuk kita memuliakan Tuhan. Bibir kita memuliakan Tuhan, hati kita juga memuliakan Tuhan. Yesaya 29:13 dikatakan Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku, dan ibadah mereka adalah perbuatan yang sia-sia. Saya percaya hari-hari ini biarlah kehidupan kita tidak ada hari-hari yang hilang saudara. Tidak ada hari-hari yang hilang di mana kita sementara kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita memuliakan Dia, tapi sementara di sisi Tuhan kita tidak memuliakan Dia. Lukas 6:46 dikatakan, maka kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kita berseru kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi sementara apa yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu sementara jauh dari Tuhan. Kita tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang ganda, mungkin saya melihat ini saudara. Kita menjadi hanya mengejar apa yang dilihat oleh mata kita atau dilihat orang. Itu adalah keadaannya baik. Yeremia 12 ayat 2b dikatakan juga, mereka mendekati aku dengan mulutnya dikatakan, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh saudara, untuk kita bertobat untuk hal ini, supaya waktu kita memuliakan Tuhan, kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, dan hati kita juga dekat dengan Tuhan. Ada beberapa yang secatat makna yang Tuhan ingatkan tentang ini saudara, tentang Matius 15 ayat 8-9 ini. Dikatakan yang pertama maknanya bahwa kehidupan rohani tidak tulus, kita tidak tulus dengan Tuhan. Orang-orang tersebut hanya memuji Tuhan secara lahiriah, tetapi tidak memiliki hubungan yang sejati dengannya. Dan saya percaya ini koreksi buat saya juga saudara, bahwa waktu kita melayani Tuhan sekalipun, waktu kita melakukan hal-hal rohani sekalipun, biarlah itu didasari dengan hati yang tulus. Yang kedua, karena kekosongan spiritual, dikatakan dry bones mungkin. Ibadah dan ritual mereka menjadi percuma karena tidak didasarkan pada iman yang sejati. Kita tidak mengalami pembaruan iman yang sejati setiap hari. Kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kekosongan spiritual saudara, kekeringan, saya percaya ini dijauhkan dari setiap kita. Yang ketiga, perbedaan antara ucapan dan tindakan. Nah, ini biar dijauhkan dari setiap kita saudara. Biarlah integritas itu boleh ada. Mereka mengucapkan pujian tetapi tidak menunjukkan kasih sayang, ketaatan yang sebenarnya. Dan saya diberkati dengan literatur ini saudara. Yang keempat, kritik terhadap formalisme
agama dikatakan. Ayat ini menyoroti bahaya formalisme agama tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya yang ditekankan dalam kehidupan kekristenan kita yaitu hubungan yang melekat dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Kita selalu mencari wajahnya, selalu kita nempel dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi pelajaran aplikasi yang penting dari makna daripada bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya tetapi sementara hati jauh. Yang pertama, pentingnya kesucian hati dan tindakan kita. Pentingnya kekudusan itu dalam kesucian dalam hati kita. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan ritual dan tradisi. Jangan kita mengejar pekerjaannya, mengejar apa yang terlihat mungkin secara mata kita, melihat orang melihat kita melakukan hal yang rohani. Tapi kita sungguh-sungguh beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan harus tulus dan sejati dikatakan. Harus tulus hubungan kita dengan Tuhan dan sejati. Yang keempat, perbuatan dan ucapan harus selaras. Artinya kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan itu sama, saudara, selaras. Dan saya percaya ini memberkati kita semua. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, sementara hatinya jauh daripada aku. Jauhkan dari setiap kita. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini bahwa firman-Mu mengajar kami Tuhan. Yang pertama untuk kami taruh dalam setiap loh hati kami bahwa yang pertama pentingnya kesucian hati dan tindakan kami. Dan kami terus mau diajar oleh Tuhan. Yang kedua, untuk kami tidak jangan hanya mengandalkan ritual dan tradisi saja. Kami hanya mengejar sesuatu yang rutinitas mungkin dalam kehidupan kami. Yang ketiga, kami menjaga hubungan dengan Tuhan harus tulus dan sejati. Kami mau Tuhan kami ada dalam kemurnian dalam ibadah kami. Dan yang keempat, perbuatan ucapan kami Tuhan selaras Tuhan dengan seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini yang sederhana. Biar Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Lewat firman-Mu ini kami dibangun, kami diperbaharui, kami terus Tuhan mengalami pertumbuhan yang seturut dengan Tuhan mau. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang kami kerjakan, kiranya berkat kasih karunia anugerah Tuhan terus melimpah di tengah-tengah kami. Kami percaya ada pintu-pintu anugerah, pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan dalam setiap bisnis kami, usaha kami, apapun itu Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan berkenan, tangan Tuhan yang menyertai kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. God bless you. Haleluya.